Salah satu mahasiswa memasang poster seminar tentang upaya preventif dan promotif HIV di mading universitas. Beberapa menit kemudian, ada dua mahasiswa yang menghampiri mading tersebut dan membacanya. Ih, apaan nih, Zah? Lihat deh, ada seminar nih, guys. Gasin gak sih? Boleh, ajak yang lain yuk. Ini tadi ya, ada info nih, guys. Ada seminar besok. Ayo ikut. Boleh nambahin di Wijaya jam 9 pagi. Ah, bisa ketemu pacar. Pacar dulu. Yaudah, langsung daftar aja, nanti aku kirim linknya ya. Oh, boleh. Keesokan harinya, semua mahasiswa yang mendaftar seminar pun sudah siap di Aula Unjaya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Faldi selaku Ketua Panitia Seminar pada pagi hari ini, dan Mbak Seo selaku narasumber dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Adi Safia sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara seminar pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai upaya preventif dan promotif HIV. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan ketua pelaksana, yang ketiga ada pemaparan materi dan diskusi, yang keempat penutup. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan harapan apa yang akan kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Faldi. Kepada Bapak Faldi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Agis atas waktunya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir dan sehat dalam acara hari ini. Baik teman-teman yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia berterima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan hingga terselenggaranya acara ini. Tentunya kita telah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Mbak Seo. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faldi atas sambutan yang telah diberikan. Teman-teman yang berbahagia, kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi mengenai upaya preventif dan promotif HIV dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pemateri kita pada pagi hari ini adalah seorang perawat yang luar biasa dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Mari kita sambut perawat Mbak Seo. Selamat pagi. Mari silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Seo? Kabar saya hari ini luar biasa ya Mbak, apalagi melihat antusias peserta pada pagi hari ini sangat luar biasa. Iya, benar sekali. Mereka terlihat sangat semangat dan sepertinya sudah tidak sabar ini untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Seo. Baik, Mbak Seo, untuk kontrak waktunya yaitu pemaparan materi selama 1 jam dan nanti di akhir akan diberikan waktu untuk sesi diskusi selama 15 menit. Baik, terima kasih Mbak, saya akan menggunakan waktunya dengan baik. Baik, kalau begitu kita mulai saja untuk pemaparan materi. Untuk Mbak Seo saya persilahkan. Baik Mbak, bisa tukar kesimpulan saya akan memberikan materi. Baik, Mbak. Oh iya, dari semangat kalian semua berarti sudah siap ya untuk masuk ke materi dan diskusi ya hari ini. Selamat siang. Saya jelaskan dulu ya untuk konsep pemaparan materinya. Jadi kita akan lakukan adalah sesi pertama kalian mengerjakan pretest. Sesi kedua penjelasan materi yang nantinya akan diselingi dengan sesi diskusi. Selanjutnya sesi yang ketiga mengerjakan post-test dan sesi yang terakhir adalah penutup. Sekarang mari kita masuk ke sesi pertama yaitu pretest. Jadi saya ingin tahu terlebih dahulu seberapa banyak dari kalian
yang tahu mengenai seminar pada hari ini. Untuk pengerjaannya selama 10 menit melalui Google Form yang akan di-share oleh panitia. Silakan di-share. Waduh, ada pretesnya, kenapa kamu dong, Des? Ya, aku tidak tahu, gak belajar, kocak. Woi, lagi jawaban dong. Bentar, Setelah 10 menit. Sudah 10 menit artinya sudah selesai ya pretestnya. Segera kirim jawaban kalian ke Google Form yang tadi. Sudah selesai. Kita lanjutkan ya. Maaf tadi saya lupa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Leli Susalina Seo. Saya rasa perbedaan umur kita mungkin tidak terpaut jauh ya. Supaya lebih akrab kalian bisa panggil saya Kak Seo. Topik kita pada hari ini adalah upaya preventif dan promotif HIV. Menurut kalian HIV itu apa sih? Dan apakah kalian tahu bedanya HIV dan AIDS? Ada yang tahu? Saya Kak, kalau menurut saya HIV itu adalah virus yang masuk ke dalam bagian tubuh kita atau menyerang imun tubuh. Nah, untuk AIDS itu adalah efek dan gejala yang setelah HIV masuk itu kita jadi merasa sakit. Benar ya, jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Itu adalah sistem yang menyerang kekebalan tubuh kita. Akibatnya dialami dari infeksi virus ini adalah penurunan kekebalan tubuh yang membuat seseorang itu rentan untuk terinfeksi berbagai penyakit lainnya. Sedangkan AIDS itu sendiri atau singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome, itu adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh masuknya virus HIV ini tadi, yang berakibat kurangnya kemampuan untuk mempertahankan diri. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan orang itu terkena HIV? Ada yang tahu? Izin menjawab, Kak. Yang menyebabkan orang itu bisa terkena HIV seperti berhubungan seksual. Terus seseorang juga bisa terinfeksi dari hubungan seks dia dengan pasangan yang sudah terinfeksi. Darah, air mani, terus cairan vagina yang masuk ke dalam tubuh penderita HIV itu bisa melalui luka di mulut, kemudian dari robekan kecil yang kadang muncul di vagina setelah aktivitas seksual. Saya izin menambahkan, selain karena berhubungan seksual yang bisa menyebabkan terkena HIV, yaitu karena menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain, kemudian menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV, transfusi darah yang alatnya tidak steril, dan mengidap penyakit STD atau penyakit menular seksual lainnya. Nah, dua-duanya benar ya. Jadi tanda dan gejala dari HIV ini itu seperti nyeri di daerah perut, nyeri saat menelan, batuk kering, seluruh tubuh itu merasakan kelelahan, berkeringat di malam hari, demam, kehilangan selera makan, diarenya itu terus menerus dan berair ya, dan mual muntah, lidah putih dan rufus, ada luka atau kempakan di selangkangan. Selanjutnya untuk faktor risiko dari paparan HIV. Yang pertama adalah melakukan hubungan seksual tanpa kondom, terutama di bagian anal ya. Selanjutnya menggunakan jarum suntik dan bekas orang lain, dan penerimaan produk darah seperti transfusi darah, kontak mukosa dengan darah yang terinfeksi atau luka tertusuk jarum suntik, dan HIV pada ibu atau pada bayi yang baru lahir dan anak-anak. Aku baru tahu kalau transfusi darah itu juga bisa menyebabkan HIV. Terus kalau misalnya orang-orang yang mendonorkan darah itu nggak tahu dirinya terkena HIV itu gimana? Kan kasihan menerima donor darah pasien. Tapi kan sebelum donor pasti udah dicek dulu loh kesehatannya. Kalau udah ada tanda-tanda kondisi pendonor itu tidak siap untuk melakukan donor, ya nggak akan jadi. Tapi kalau ternyata tanda gejalanya nggak ada, kondisinya tidak baik-baik saja gimana? Aku nggak tahu, tanya aja nanti. Baik, selanjutnya untuk patofisiologi itu perjalanan penyakit dari HIV ini dimulai ketika virus HIV menghasilkan defisiensi imun seluler yang ditandai dengan limfosit T pembantu atau CD4.
Hilangnya sel CD4 ini mengakibatkan berkembangnya infeksi oportunistik dan proses neoplastik. Kemudian upaya untuk preventifnya atau pencegahan penularan dari HIV ini dapat dilakukan dengan skema ABCDE sesuai dengan Permenkes RI nomor 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS pasal 14 ayat 1. Yang pertama itu ada A, abstinen atau puasa, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua itu B, be faithful atau setia pada satu pasangan seksual, itu kita setelah menikah ya. Yang ketiga ada C, kondom, menggunakan kondom dalam melakukan hubungan seks karena kondom adalah senjata untuk tidak tertularnya HIV atau AIDS ini tadi. Yang D adalah drug, tidak menggunakan obat-obatan atau narkoba, karena jika menggunakan nafsa atau terpengaruh untuk melakukan hubungan seks dan penularannya dari jarum suntik itu bagi pengguna narkoba suntik ya. Selanjutnya ada E atau edukasi, meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin. Sedangkan untuk upaya promosi kesehatannya dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor dan dukungan dari pemerintah. Di sini promosi kesehatan dilakukan melalui iklan layanan masyarakat, kampanye, penggunaan kondom pada setiap hubungan seks yang berisiko, promosi kesehatan remaja dan dewasa muda seperti yang saya sedang lakukan hari ini, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang terlatih dalam pencegahan penyalahgunaan zat dan penularan HIV ini. Sedangkan pertanyaan saya, menurut kalian apa saja peran masyarakat dalam meningkatkan promosi kesehatan HIV? Saya Kak, mungkin seperti membentuk dan mengembangkan kader peduli HIV yang nantinya berperan dalam mengajak masyarakat yang beresiko untuk memeriksakan diri ke pelayan konseling dan HIV sukarela. Bagus sekali, pembentukan kader di masyarakat memang memiliki pengaruh yang besar dan untuk menekan penyebaran HIV ini. Selain itu, dapat dilakukan dengan mempromosikan perilaku hidup sehat ya, dengan mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV. Kayaknya kalau saya jadi kader peduli HIV/AIDS, kayaknya keren deh, bisa menyelamatin manusia dari virus mematikan itu ya nggak? Kalau dipilih ya, keren juga sih kamu jadi kayak pahlawan super atau malah kayak ya kan? Jangan disamain sama pahlawan super lah, Nir, aneh. Tapi bener loh guys, kata dikenal, kalau misalnya kita bisa bantu orang terkena penularan HIV, kita bisa menyelamatkan dunia. Kan banyak orang nih yang menjadi sehat di dunia ini. Ya jangan gitu dong, kan aku bukan pahlawan super. Jadi kan padahal cuma mau jadi kader aja. Baik, untuk pengobatan HIV dan AIDS ini dibedakan menjadi dua ya, ada pengobatan umum dan pengobatan khusus. Untuk pengobatan umumnya, pasien patuh pada proses pemeriksaan dan pengobatan, dan selanjutnya memberikan konseling khususnya untuk penderita HIV ini. Selanjutnya makan makanan yang bergizi tinggi dan melakukan terapi AZT. Sedangkan untuk pengobatan khusus apabila menjadi HIV positif, pengobatan dilakukan bertujuan untuk menghentikan replika virus dalam tubuh pasien HIV untuk mencegah AIDS ini tadi. Baik, sudah selesai untuk pemaparan materinya, dan saya akan lanjutkan untuk mengerjakan post-test. Silakan untuk waktu pengerjaannya 10 menit dan dikerjakan melalui Google Form yang tadi yang sudah dibagikan di grup. Setelah mendengarkan pemaparan materi, kerjain soal jadi gampang ya. Nggak usah buka Google lagi. Ya, ternyata jawabanku salah di tes banyak yang salah, jadi malu. Gak apa-apa kali Ki, jawaban itu banyak yang salah tadi, malu bareng-bareng. Aku sih nggak malu. Kan kalau salah namanya belajar. Sudah habis ya waktunya. Harapan saya nilai
nilainya lebih tinggi dari pretest yang tadi. Jadi artinya kedatangan saya di acara ini tidak sia-sia dan kalian ilmunya menjadi bertambah. Yakin dapat nilai 100 ini saya, Kak. Bagus, kalau begitu berarti tadi semuanya sudah menyimak ya apa yang saya jelaskan. Baik, karena materinya sudah selesai, saya sampaikan semua, maka saya tutup dan saya minta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan ya teman-teman. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Beri tepuk tangan semua untuk pemateri kita pada hari ini. Terima kasih untuk Mbak Seo atas materi yang sudah diberikan. Seperti kontrak waktu di awal, selanjutnya adalah sesi diskusi. Silakan untuk peserta apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saya Kak, jadi gini, pertanyaannya, kan transfusi darah termasuk dalam faktor risiko penularan HIV. Lalu bagaimana jika pendonor ternyata membawa virus HIV namun tanpa gejala? Silakan Mbak untuk dijawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Jadi gini ya teman-teman, untuk kasus infeksi akibat transfusi darah ini semakin jarang terjadi karena ada penerapan uji kelayakan donor termasuk donor darah, organ ataupun donor jaringan tubuh. Proses transfusi ini dilakukan oleh PMI tentu menggunakan alat transfusi yang baru. Lalu sebelum darah pendonor ditransfusikan, telah terjadi proses yang cukup panjang melalui pengambilan darah, analisis screening penyakit atau uji saring penyakit. Selanjutnya pemisahan komponen darah, penyimpanan komponen darah, dan yang terakhir tahapan distribusian pada pasien yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, proses panjang dan tentu tenaga kesehatan yang bertanggung jawab juga pasti melakukan segala prosesnya dengan hati-hati. Benar seperti itukah Mbak Seo? Pertanyaan yang kedua, silakan, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup, Kak. Yakin sudah cukup? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mari kita akhiri acara pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran, semangat keaktifan, dan kerjasama teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan dan perbuatan saya selama membantu acara pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.